kita akan menginjak kepada simposium selanjutnya, yaitu simposium 2 tentang Specific Oral Nutrition Supplement for Specific Conditions yang akan dimoderatori oleh Dr. Victor Leri. Jadi Dr. Victor Leri tidak perlu turun dulu ya. Dr. Victor Leri Tumalun, M. Gizi SPGK, dan akan diisi oleh Dr. Victor Leri juga dan Dr. Yuliana Kusairi M. Gizi SPGK. Kurikulum vitae Dr. Victor Leri tadi sudah dibacakan juga oleh Dr. Yohanes. Beliau sekarang aktif sebagai dokter spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Advent Bandung. Dan organisasi yang beliau ikuti adalah sebagai anggota IDI, kemudian sebagai wakil bendahara pengurus pusat Perhimpunan Dokter Gizi Klinik Indonesia Pusat, kemudian anggota dan bendahara Perhimpunan Dokter Gizi Klinik PDGKI Cabang Jawa Barat. Acara saya serahkan kepada Dr. Leri untuk memimpin acara simposium 2. Baik, terima kasih Dr. Rita. Saya akan langsung memberikan presentasi, setelah itu saya akan membacakan kurikulum vitae dari Dr. Yuliana Kusairi. Baik, saat ini untuk simpo yang kedua ini kita akan bicara tentang optimal nutrition for dialysis, non-dialysis and dialysis patient. Itu berarti kita bicara masalah chronic kidney disease atau penyakit ginjal kronis ya. Yang pasti bahwa slide-slide awal ini akan menunjukkan sama dengan obesitas tadi bahwa belum ada tanda-tanda penurunan. Penyakit tidak menular itu makin hari semakin tinggi saja jumlahnya. Semakin meningkat ya, baik data dari luar maupun data dari dalam negeri sendiri. Dan bukan hanya itu, tidak hanya prevalensi, tetapi juga biayanya. Ya, biayanya juga itu mengalami peningkatan yang luar biasa dan ternyata gagal ginjal ini sesuai dengan pembiayaan yang ada dari BPJS Kesehatan, BPJS itu ternyata nomor 2 ya biayanya, bahkan dibandingkan dengan cancer dan penyakit stroke. Ya. Kemudian untuk penyebabnya masih sama, masih sama dengan data global yaitu diabetes, komplikasi dari diabetes dan kemudian hipertensi itu penyebab gagal ginjal ya. Kemudian beberapa faktor risiko, hipertensi, obesity, diabetes mellitus, dan kalau kita perhatikan kalau betul-betul kita menang untuk menangani diabetes, obesitas, sebenarnya masalah gagal ginjal ini juga bisa kita tekan serendah mungkin angka kejadiannya. Dan yang paling penting, dan yang penting juga di sini adalah diet itu sebenarnya adalah landasan untuk pengaturan untuk manajemen berbagai penyakit termasuk gagal ginjal. Ya, karena kenapa ini saya bikin jadi besar? Karena ini sering diabaikan. Ya, banyak sekali orang dengan gagal ginjal kronis yang tidak diatur makanannya dengan sangat baik. Target terapi nutrisi pada penyakit gagal ginjal kronis ini adalah yang menghindari akumulasi molekul yang toksik ya. Kemudian mengimbangi lingkungan yang pro-katabolik ya. Uremia merupakan lingkungan pro-katabolik sehingga pasien dengan gagal ginjal kronis ini bisa mengalami protein energi wasting ya, dan ini yang sangat menjadi perhatian yang sangat besar. Kemudian mengurangi pembentukan senyawa nitrogen. Ini guideline yang saya dapatkan yang guideline tahun 2020 dari National Kidney Foundation menyebutkan bahwa kalori dari pasien dengan gagal ginjal itu 25 sampai 35 mengalami sedikit perubahan dibandingkan dengan guideline sebelumnya yaitu 30 sampai 35. Ya, jadi kebutuhan kalori itu dikurangi mengingat ternyata banyak penderita penyakit gagal ginjal kronis dengan usia yang lanjut. Dan tentu saja tidak membutuhkan kalori yang sangat tinggi ya, sehingga guidelines ini mengalami sedikit perubahan. Kemudian anjuran protein tetap masih mengacu pada low protein diet dan tipe proteinnya bisa dipilih dari makanan tumbuhan maupun dari makanan hewani, dan dietary patterns yang dianjurkan ini untuk yang non dialisis ya adalah Mediterranean diet. Mediterranean diet ini juga kalau kita perhatikan tadi adalah bagian dari plant based diet sebenarnya untuk gagal ginjal yang stage 1 sampai yang 5 tanpa hemodialisa. Dan kemudian dianjurkan untuk mengkonsumsi banyak sayur dan buah-buahan. Nah, ini yang saya lihat banyak sekali pasien yang ketakutan dengan menggunakan makanan sayur dan buah ketika dia mengalami gagal ginjal kronis, padahal di guideline-nya itu dianjurkan ya, terutama pada yang CKD 1 sampai 4. Kalau yang 5 apalagi yang sudah ada dialisis ada pengaturan tertentu. Kemudian
Dan yang lain adalah mikronutrisinya sesuai dengan angka kecukupan gizi yang ada, kemudian meningkatkan asupan sayur dan buah untuk mengurangi pembentukan net acid production yang biasa terjadi pada gagal ginjal kronis karena asidosis metaboliknya. Natrium harus dibatasi kurang dari 2.300 mg per hari, walaupun hal ini sangat sulit untuk dilakukan. Saya praktis mengambil nasihat kepada pasien-pasien dengan CKD untuk membatasi natrium adalah Bapak atau Ibu lebih banyak makan makanan rumahan yang dimasak sendiri. Karena ada satu penelitian yang menyebutkan bahwa kontribusi makan makanan di luar rumah terhadap peningkatan asupan natrium itu mencapai 70%. Tapi kalau makanan-makanan rumahan hanya 5% saja. Kemudian kalium, kebutuhan kalium itu disesuaikan dengan clinical judgment ya. Jadi kita sendiri yang menilai dengan melakukan pemeriksaan rutin terhadap kalium. Untuk kalsium dianjurkan asupan kalsium diet atau suplemen itu diusahakan mencapai 800 sampai 100 mg, dan kemudian fosfor mempertimbangkan bioavailability dari sumber fosfor yang digunakan. Kemudian terkait dengan low protein diet untuk yang pasien non dialisis ini, ternyata dengan low protein diet yang sampai saat ini masih digunakan untuk pasien CKD memang sangat bermanfaat ya untuk mencegah, memperbaiki tanda dan gejala gagal ginjal, menunda waktu terapi untuk hemodialisa atau transplantasi atau peritoneal dialisis, dan kemudian mencegah perkembangan PEW ya, malnutrisi energi protein yang menjadi hal yang sangat tidak diinginkan pada pasien dengan gagal ginjal kronis. Dan kemudian dapat menjaga fosfat lebih baik, nanti sebentar saya sampaikan. Kemudian dia lebih bersifat alkali, jadi alkali loadnya lebih tinggi dan ini akan bermanfaat untuk membantu mengatasi asidosis metabolik dan untuk kontrol komplikasi yang progresif dari CKD seperti adanya dislipidemia, proteinuria, dan inflamasi. Ini beberapa mekanisme kerja dari low protein diet ini, karena low protein diet ini lebih dikaitkan dengan makan tumbuhan. Ya, karena makanan tumbuhan diasumsikan dia memiliki protein yang lebih rendah, terutama dari sisi bioavailabilitasnya ya, sehingga cukup bermanfaat untuk pasien-pasien dengan CKD. Beberapa mekanisme kerja yang nanti bisa kita lihat di sini ya, dapat menurunkan gangguan metabolisme tulang pada pada CKD, kemudian memperbaiki mikroflora usus dan beberapa mekanisme kerja lain ya, nanti bisa dilihat. Dan kemudian low protein diet ini ternyata juga dianjurkan karena beberapa penelitian sudah menemukan mekanisme kerja kenapa high protein diet ya, high animal protein intake itu cukup berisiko terhadap menyebabkan atau memperburuk gangguan gagal ginjal kronis ini. Tapi jangan lupa ya, di sini ada kata yang kadang-kadang dilupakan orang, high animal protein intake ya, jadi jangan digeneralisasi. Biasanya orang cuma nangkapnya animal protein, oh kalau CKD nggak bisa makan ini ternyata. Padahal ada kata high yang mencakup kuantitas. Jadi kalau high yang harus dicegah, tapi kalau orang itu berada di satu kondisi dia harus menggunakan protein hewani, ya diaturlah dengan secukupnya. Ya, jadi high ini merupakan penentu dari apakah itu akan menjadi masalah atau tidak ya, karena ternyata unit nefron, glomerulus dan tubulus ini kalau terlalu tinggi high proteinnya itu bisa menyebabkan terjadinya dilatasi dari arterial efferent ya. Dilatasi dari arterial efferent ya, tempat masuk dari darah yang akan mengalami filterisasi di dalam glomerulus ini, dan kemudian otomatis akan menyebabkan peningkatan hidrostatik di dalam kapiler ini, dan kemudian tekanan hidrostatik yang terus menerus ini akan menyebabkan cedera pada glomerulus. Terus menerus ya, artinya kalau cuma sekali-sekali mungkin nggak akan jadi masalah, tapi terus menerus ya itu akan menyebabkan masalah. Kemudian yang lain yang sudah diketahui kenapa protein ini bisa high diet, protein yang tinggi, maksudnya diet protein yang tinggi itu bisa menyebabkan masalah, ada karena juga dapat mengganggu podosit ya, sel-sel podosit yang ada di sekitar dari kapiler glomerulus ini. Protein ini akan menyebabkan terjadinya dilatasi dari kapiler dan menyebabkan densitas dari podosit ini berkurang, dan podosit itu akhirnya akan mati. Padahal podosit ini justru yang mencegah keluarnya protein dari pembuluh darah keluar ya, sehingga akhirnya muncul di urin karena podositnya banyak yang mati, banyak yang mengalami kerusakan ya. Ini yang jadi mekanisme kenapa high protein diet itu bisa menyebabkan masalah pada seseorang ya. Dan kemudian definisi dari low protein diet pada CKD ini adalah diet yang
proteinnya kurang dari 0,8. 0,8 ini adalah kebutuhan normal ya, kebutuhan seseorang 0,8 sampai 1, dan ternyata 0,8 ini didapatkan dari RDA 0,46 ditambah 30%. RDA 0,46 ini berasal dari asumsi protein yang memiliki high biological value yang lebih tinggi, bioavailabilitas yang lebih tinggi. Kemudian ditambah 30% gabungan antara makanan yang high biological value yang lebih tinggi dengan yang tidak ya, makanan hewani dan tumbuhan. Kemudian 30%-nya ada untuk menjaga keamanannya ya, supaya jangan sampai kekurangan, karena kadang-kadang orang memberi respon yang berbeda terhadap protein yang dimakan dan akhirnya mendapat angka 0,77 yang dibulatkan menjadi 0,8. Itu yang kita gunakan sebagai kebutuhan harian sekarang, dan untuk low protein diet harus kurang dari ini. Ini beberapa tipe dan dosis low protein diet yang dilakukan untuk pasien dengan masalah gagal ginjal yang kronis, yang non dialisis ya, yang belum perlu untuk di replacement ginjalnya. Ada yang disebut dengan low protein diet konvensional, dan ini yang sering kita gunakan sekarang. Tetapi ada juga vegan low protein diet ya, 0,6 sampai 0,7. Karena dari tumbuhan itu bioavailabilitasnya sedikit lebih rendah, high biological value-nya lebih rendah, maka itu setara dengan 0,6 pada hewani, setara dengan 0,7 pada tumbuhan. Jadi bagi kami di rumah sakit kami, apalagi pasiennya memang mengadopsi pola makan berbasis tumbuhan, maka saya memberikan nilai sekitar 0,7 ya untuk pasien. Kemudian VLPD ya, very low protein diet, antara 0,8 sampai 0,43 tergantung dari derajat kerusakan ginjalnya. Tetapi seperti ini harus ditambahkan dengan keto acid analog ya. Keto acid atau amino acid sekitar 1 tablet per 5 kg peningkat. 1 tablet untuk 5 kg berat badannya ya. Kemudian ada yang mostly vegetarian diet, yaitu 0,7 sampai 0,8, dan itu tetap harus ditambahkan dengan keto acid ya, amino acid 1 tablet untuk 10 kg berat badannya ya. Itu jumlah dosis keto acid. Tailor solution ini tidak banyak digunakan saat ini karena tidak terlalu jelas mekanismenya seperti apa. Ini flowchart dari prescription yang diajukan oleh Kupisti dan kawan-kawan ketika seseorang akan direkomendasikan low protein diet. Karena pada CKD ternyata kalau kita kasih low protein diet ternyata tidak selalu aman. Ada beberapa kondisi yang menjadi kontraindikasi yang mutlak, absolut pada penderita CKD yang saya kotak merah yang di bawah ini ya, kotak merah yang di bawah ini. Oke, sorry. Sementara yang kotak merah di atas sana adalah kontraindikasi yang relatif ya. Jadi pada seseorang yang mengalami kerusakan ginjal kita harus lihat beberapa kontraindikasi yang relatif, perbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki maka kita harus menunda low protein diet pada pasien dengan gagal ginjal yang kronis. Kemudian walaupun low protein diet itu harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi. Jadi 25 sampai 3 LPD itu masuk di dalam 25 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan. Dalam kenyataannya ini hal yang paling sulit. Bagaimana mungkin, apalagi pasien ada diabetes, karbohidratnya harus kita batasi, proteinnya harus kita batasi, kalorinya pasti nggak akan nyampe gitu. Karena makanan-makanan kita sebagian mengandung 3 unsur makronutrisi tersebut. Ini akan menjadi kesulitan, sehingga sangat dianjurkan untuk melakukan beberapa modifikasi diet ya terkait dengan LPD ini, supaya kebutuhan kalorinya terpenuhi, tidak menyebabkan terjadinya protein energy wasting. Nah, untuk penentuan berat badan yang digunakan, menariknya adalah jurnal ini menyebutkan clinical judgment. Jadi memang clinical judgment ini memainkan peranan yang cukup penting ketika kita mau mendefinisikan berapa banyak protein yang akan kita berikan pada seseorang dengan berat badan yang mana ya. Untuk berat badan dengan indeks massa tubuh normal dan overweight dianjurkan menggunakan berat badan aktual, tapi jadi masalah ketika pasiennya obesitas atau underweight ya, sehingga dianjurkan asesmen klinis perlu dilakukan, evaluasi berat badan sebelum sakit, berat badan yang dianggap pasien cukup, bahkan pertimbangan pasien pun harus dokter gunakan sebagai patokan. Berat badan yang diperkirakan dapat meminimalisasi komplikasi obesitas dan lain sebagainya. Jadi jangan hanya menggunakan perkiraan berat badan ideal dari tabel ya, tetapi harus ada clinical judgment yang digunakan untuk menentukan berat badan mana yang akan digunakan. Kemudian karena rata-rata pasien dengan CKD mengalami gangguan nafsu makan dan lain sebagainya, tidak bisa terpenuhi kebutuhan kalori, apalagi kalau pakai LPD, low protein diet, maka dianjurkan untuk menggunakan renal specific oral nutrition. Ya, jadi harus menggunakan makanan cair
yang persyaratannya itu memenuhi protein rendah, dan kemudian kalau cukup dengan pasien yang ada diabetesnya juga tidak mengandung sugar dan lain sebagainya ya. Seperti produk yang mensponsori simposium yang kedua ini. Jadi dari penelitian ini disebutkan bahwa kalau low protein diet itu dikombinasikan dengan renal specific oral nutrition, renal spesifik ya, maka kualitas hidup pasien itu akan menjadi lebih bagus. Kemudian satu hal lagi adalah mungkin kita bisa mempertimbangkan memberikan makanan yang memang nggak ada sama sekali protein dan gulanya, karbohidratnya, yaitu minyak ya. Tapi pilihan minyaknya adalah dari penelitian ini meneliti tentang extra virgin olive oil ya, ternyata bermanfaat juga. Nah untuk pasien dialisis, ternyata pasien yang sudah didialisis juga bisa mengalami ancaman poor nutritional status ya. Nah kita lihat ya, ini guideline-nya nggak terlalu berbeda jauh sebenarnya, hanya bedanya di protein ya. Kemudian ada anjuran untuk adanya diberikan RONS, renal specific makanan cair yang khusus buat penderita ginjal selama 3 bulan pada pasien dengan dialisis. Dan ini guideline saya tidak akan bacakan secara rinci, kurang lebih sama dengan yang tadi, bedanya di protein. Tapi yang saya mau sampaikan ini dari penelitian, ternyata orang yang sudah dialisis pun itu mengalami masalah di soal pemenuhan kebutuhan nutrisinya. Kalau kita lihat di tabel ini, maka terutama yang fosfat itu paling jadi masalah ya. Selalu berlebihan, 70 sudah dialisis tapi fosfatnya itu melebihi rekomendasi ya. Kemudian yang lain juga masih berlebihan ya. Ini juga terkait dengan kecukupan yang ada di within range itu hanya sedikit terkait dengan fosfatnya, potasiumnya, kaliumnya, energinya. Kalau protein sih aman ya, sebagian besar 67% memenuhi ya, within range ya. Tetapi kalau yang lain itu ada yang masih terlalu kurang dan masih terlalu tinggi, sehingga akhirnya pasien dengan dialisis pun berisiko untuk mengalami perburukan ya, terutama protein energy wasting ya. Dan kemudian terkait dengan rasio fosfat, dianjurkan bahwa disebutkan bahwa higher dietary fosfat itu, perbandingan rasio antara fosfat dan protein itu sangat berpotensi untuk dapat menunjukkan risiko kematian dari pasien. Sehingga dianjurkan untuk rasio P2P rasio ini atau fosfat protein rasio ini di bawah 14. Nah, kalau kita lihat dari diet, maka kita lihat di sini makanan tumbuhan seperti kedelai, kacang hijau, kacang tanah, itu P2P rasionya itu di atas 14 dan 15. Ya. Kalau makanan hewani seperti sirloin, ikan kembung, ayam dan telur itu justru di bawah 14 dan ada di antara 14 sampai 16. Ya. Nah, apakah makanan tumbuhan berarti menjadi kontraindikasi terkait dengan fosfor ini? Kita lihat dari tabel ini bahwa makanan yang berbasis tumbuhan ini, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, contoh di sini juga mengandung fiber, serat ya, sementara makanan hewani tidak ada fibernya. Sehingga akan mengurangi penyerapannya. Sehingga akhirnya kalau kita melihat P2P rasio corrected, maka yang terjadi adalah makanan tumbuhan sebenarnya aman. Ya, makanan hewani juga aman ya, ada sebagian yang aman, tapi makanan tumbuhan sebagian besar aman untuk diberikan pada pasien dengan gagal ginjal. Itu sebabnya tidak perlu khawatir untuk memberikan makanan tumbuhan, tapi jangan lupa diatur dengan tepat dan dievaluasi. Ya. Terkait kalium, ini yang sering jadi, saya nggak makan pisang lagi karena dokternya larang dan lain sebagainya. Ya. Tapi bagi dokter spesialis gizi klinik tidak ada istilah makan banyak, makan sedikit, makan kurang, karena kami menghitung. Ya. Sehingga dengan dihitung, patokan-patokan seperti ini digunakan ya. Contohnya kalium di sini dianjurkan ya bisa sampai sekitar di bawah 3.000 atau 1.600 sampai 2.000 dibanding orang sehat yang bisa mencapai 4.700. Ya, pada penderita CKD dengan dialisis dianjurkan 2.700, 3.100 atau 1.600 sampai 2.000. Nah, kalau kita lihat makanan-makanan ini yang mengandung kalium kan nggak ada yang 2.000 di situ langsung. Ya, per 100 gram bahan makan. Jadi kita bisa mengkombinasikannya dengan baik ya. Tetapi tentu saja sekali lagi well planned, diatur dengan tepat ya. Diatur dengan tepat. Tidak hanya sekedar menganjurkan makan banyak, kurangi atau kata-kata lain yang gray area, susah sekali ditebak berapa banyaknya ya. Ini contoh-contoh kalium dari makanan, bukan hanya pisang ternyata yang tinggi ya. Di sini rumput laut juga cukup tinggi. Alpukat juga cukup tinggi, kurma apalagi ya. Kurma itu sampai 600 untuk 100 gram bahan makanan. Kalau alpukat sekitar 500, kalau pisang kan hanya sekitar 400 ya, 300-an sekian, 400. Jadi itu yang perlu diatur ya. Ini contoh-contoh, durian juga tinggi ya kaliumnya. Tapi boleh nggak? Saya suka sekali durian, saya CKD, bisa nggak saya makan durian? Bisa lah, jangan bikin sampai pasien merasa sulit dengan makan tapi nggak enjoy ya.
makan sehat harus enjoy, kita bantu untuk ngatur, ya, ngatur sebaik-baiknya. Baik, sebagai kesimpulan, prevalensi CKD masih tinggi, meningkat bahkan, bukan hanya tinggi, dan nutrisi ini adalah cornerstone, landasan, ya. Jadi jangan mengabaikan faktor nutrisi untuk tata laksana CKD, dan walaupun belum optimal nutrisi pada pasien CKD, itu menjadi tugas kita untuk mengoptimalkannya. Dan LPD, low protein diet yang dianjurkan itu sebaiknya adalah gabungan antara LPD, kemudian ada oral nutrition supplement, dan kemudian dengan keto acid. Dan berbagai rekomendasi yang ada, jangan lupa clinical judgment. Clinician clinical judgment menjadi hal yang penting. Kita harus melatih clinical judgment kita untuk penanganan pasien-pasien dengan CKD. Terima kasih. Dan berikut ini Dr. Yuliana akan menyampaikan materi yang kedua. Sebagai kurikulum vitae dari beliau adalah pendidikan formal dari Dr. Yuliana Kusairi, Magister Gizi, spesialis gizi klinik. Tahun 2003 lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, dan 2009 lulus magister dari Universitas Indonesia untuk ilmu gizi, dan 2013 lulus dokter spesialis gizi klinik dari Universitas Indonesia. Kegiatan profesional beliau dimulai dari tahun 2022 sebagai asesor akreditasi rumah sakit, ya, LARS. Kemudian yang terakhir di tahun 2022, ya, sebagai dokter fungsional di Rumah Sakit IMC Pekayon juga, dokter fungsional di RSUD Kabupaten Bekasi dan Rumah Sakit Cibitung Medika, ya. Jadi banyak sekali pengalaman, ya, beliau ini. Dan organisasi saat ini sebagai Ketua Koordinator Seksi Ilmiah Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Bekasi, dan 2021 sampai sekarang Ketua Komite Medik RSUD Kabupaten Bekasi. Kemudian pernah Sekretaris Komite Mutu, Sekretaris Komite Medik, Ketua Komite Etik dan Hukum, ya, dan sekarang 2018 sampai sekarang sebagai tim case mix dari RSUD Kabupaten Bekasi. Mangga, Dok, the stage is yours. Terima kasih atas perkenalannya Dr. Larry. Terima kasih juga buat rekan-rekan yang masih stay baik secara offline maupun online di acara BNW ini. Di sini saya memang bertugas untuk memberikan salah satu tema tentang peranan oligomerik pada pasien kritis. Kita di sini sharing aja. Jadi saya akan memberikan sedikit informasi, sedikit sharing tentang peranan oligomerik protein pada pasien kritis. Kenapa saya sangat tertarik untuk membuka tentang update tentang pasien kritis, karena jujur tadi dibacakan CV, kayaknya saya di RSUD Kabupaten Bekasi itu ngoplek aja. Artinya ngoplek tuh di situ-situ aja gitu loh, kayaknya nggak pindah-pindah, kayaknya nggak ada kerjaan. Padahal saya sendiri seorang diri harus menangani pasien ICU sebanyak 20 bed. Dan itu bikin pusing karena spesialis gizi klinik atau proses gizi klinik nutrisi terapi itu ternyata menjadi evidence yang sangat penting. Oke, sebagai pendahuluan pasien kritis yang kita ketahui dia akan terjadi hiperinflamasi maupun hiperkatabolik. Sekitar 38-78% pasien kritikal atau pasien kritis pasti akan terjadi malnutrisi. Kemudian 25-70% pasien picu atau pediatrik kritis itu akan terjadi malnutrisi. Itu adalah data luar negeri. Bagaimana data di Indonesia? Kenyataannya hampir 100% justru pasien dengan pasien kritis di Indonesia bisa terjadi malnutrisi jika tidak ditangani secara tepat. Kemudian waktu dan keadekuatan pendukungan nutrisi ternyata akan memberikan respon yang sangat baik, meminimalisir daripada terjadinya morbiditas maupun mortalitas. Tapi satu hal yang akan menjadi beban masalah kita, bahwa pada pasien kritis terjadi disfungsi pada GI tract. Kenapa? Terus kalau udah kenapa, bagaimana dan teknik apa yang harus kita lakukan? Oke, disfungsi pada GI tract pada pasien kritis umumnya itu ternyata akan sesuai dengan derajat kesakitan dari pasien kritis itu sendiri. Semakin berat pasien kritis, semakin disfungsi GI tract-nya akan terpengaruh. Dan semakin tinggi GI tract dysfunction, pasti akan semakin tinggi resiko dari kesakitan maupun mortalitasnya. Hampir 60% dari pasien kritis
itu terjadi dismotilitas daripada GI tract, kemudian membutuhkan intervensi secara khusus. Konsekuensi yang akan terjadi pastinya feed intolerance, artinya ada intoleransi terhadap nutrien tertentu. Kemudian terjadi malnutrisi, terjadi gastroesophageal reflux, kemudian overgrowth dari bakterial, dan juga translokasi. Pada umumnya yang terjadi adalah delay gastric emptying, sehingga menyebabkan motilitas pada GI tract akan sangat terganggu. Oke, ini adalah data dari suatu penelitian bahwa 36% pasien akan terjadi diare pada saat di ICU, atau 60% akan terjadi perlambatan dari gastric emptying. Kemudian 27% bahkan dilaporkan adanya hipertensi intraabdominal di ICU. Bahkan lebih dari 40% biasanya akan terjadi intoleransi pada GI tract pada minggu pertama di ICU dan menampilkan negatif outcome, artinya meningkatkan resiko morbiditas, length of stay maupun kematian. Ini adalah data yang menjelaskan bahwa dengan adanya intoleransi pada GI tract itu ternyata akan meningkatkan resiko daripada length of stay ICU, kemudian meningkatkan mortalitas pada kedua pasien. Yang jelas kalau kita mendapatkan lower nutrition adekuat pasti akan terjadi peningkatan terjadinya length of stay. Jadi benar-benar harus memperhatikan bahwa frekuensi dan konsekuensi GI tract intolerance sangat berpengaruh pada mortalitas maupun morbiditas di ICU. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi adanya fungsi daripada GI tract. Apa aja sehingga terjadinya gangguan pada dysmotility, yaitu pertama memang pada pasien-pasien kritis terjadi adanya perfusi GI tract yang menurun, oksigenasi menurun, kemudian fungsi daripada enzimatik dan entral dari digestif juga menurun, terjadinya perubahan pada pH di usus, kemudian perubahan mikrobiota, kemudian perubahan juga motilitas, dan ditambah ketika itu semua terjadi nutrien tidak bisa diberikan. Akibatnya bukan makin membaik, tetapi justru akan menghilangkan mucosal barrier dan fungsi imun pasien pada pasien kritis. Dan yang terjadi justru mortalitas maupun morbiditas pasti akan meningkat akibat GI intolerance. Banyak mekanisme yang kita perhatikan di sini di gambar yang A. Agak kurang nyaman dengan pointernya. Oke, ini gambar yang A adalah gambaran daripada fili usus yang sehat, di mana kalau kita bandingkan gambaran yang A, fili usus yang sehat, kemudian gambaran yang B, di mana adalah fili usus pada pasien kritis, kita bisa membandingkan filinya yang pasien kritis lebih pendek, dan kita bisa lihat di sana layer daripada mukusnya lebih tipis. Kemudian ada jarak antara sel-sel tersebut. Itu tentunya akan mempengaruhi daripada tight Johnson daripada usus. Akibatnya ya pasti toleransi dan GI tract intoleransi terhadap pasien-pasien kritis terjadi. Kalau kita melihat gambaran tersebut. Oke, kemudian faktor-faktor apa yang bisa kita menjadikan salah satu yang harus kita pikirkan? Karena satu adalah kita harus memikirkan faktor-faktor yang bisa jadi protokol. Pertama, kriteria pasien, kondisi pasien, kontraindikasi saat kita ingin memberikan suatu enteral nutrisi. Yang kedua adalah rute daripada pemberian nutrisi tersebut. Karena pemberian nutrisi bisa melalui gaster, bisa melalui yunum, bisa juga melalui post pyloric khusus. Kemudian metode yang bisa kita lakukan dengan intermittent, bisa kita lakukan dengan continuous, bisa kita lakukan dengan bolus. Itu tergantung pada kondisi pasien. Target daripada pulmonal enteral juga sangat tergantung klinis daripada pasien dan tingkat derajat pasien tersebut. Termasuk adalah seleksi pemberian nutrisi enteral. Apakah kita akan memberikan polimeric atau memberikan oligomeric, itu sangat bergantung pada toleransi daripada GI tract. Juga laju daripada saat kita ingin memberikan awal. Tidak semua pasien langsung akan diberikan dalam bentuk yang sangat besar dan sangat banyak, tetapi bisa dimulai dari
initial feeding atau asupan yang sedikit-sedikit. Kemudian evaluasi dari GI tract intolerance menjadi hal yang harus kita perhatikan. Kemudian hal yang selanjutnya adalah kita kenal dengan oligomeric. Oligomeric apa sih? Oligomeric itu adalah salah satu pemberian semi elemental formula di mana protein dan karbohidratnya sudah dihidrolisis dan disediakan dalam bentuk yang sudah terhidrolisis, lipidnya sudah disediakan dalam bentuk yang memang MCT kebanyakan dominannya. Indikasinya biasanya saat pemberian whole protein formula tidak bisa ditoleransi atau ketika kapasitas dari absorpsi saluran cerna tidak bisa lagi dipengaruhi. Kemudian initial phase daripada pemberian pada pasien yang sudah lama puasa, sudah lama mengalami kekurangan intake. Kemudian ketika pasien tersebut diberikan pemberian teknik nutrisinya adalah melalui yeyunum atau pada beberapa pasien yang kita seleksi. Kemudian apa sih perbedaan osmolaritas pada nutrisi enteral? Ternyata kalau kita bandingkan psychological levels osmolaritas pada saluran cerna 300, pada oligomeric itu kurang lebih 425. Jadi sedikit sekali lebih tinggi dibandingkan fisiologinya. Ini adalah oligomeric diet. Tadi saya sudah sampaikan bahwa terdiri daripada dipeptide, kemudian tripeptide, ataupun beberapa variasi daripada karbohidratnya adalah disakarida atau maltodextrin, kemudian lipidnya juga sudah terpecah-pecah, dan ini sudah terdiri dari beberapa mikronutrien yang khusus. Kemudian kita fokuskan pada satu hal, karena tiga makronutrien tidak akan selesai, maka saya akan fokus pada protein itu sendiri. Ternyata pada fokus protein, semakin besar protein yang kita berikan pada pasien kritis, tanpa harus meningkatkan kalori yang sangat tinggi, itu dapat menurunkan mortalitas. Itu dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan melalui studi cohort. Kemudian, tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Jusman dan kawan-kawan bahwa pemberian kalori ternyata kalau dia terlalu underfeeding itu akan menimbulkan harm. Kalau overfeeding itu menimbulkan harm juga. Karena yang terpenting justru di sini energinya cukup sampai 70% daripada energi secara keseluruhan. Tapi ketika kita memberikan protein yang semakin tinggi, ternyata harmnya tidak terlalu besar. Tapi kembali, kita harus memperhatikan klinis daripada si pasien. Pemeriksaan fungsi ginjal menjadi hal yang sangat penting. Ini adalah pemilihan protein sebagai sumber enteral nutrisi. Kenapa sih kita selalu harus berpikir keras komposisi dari protein? Karena masing-masing protein itu ternyata memiliki nutrisional kualitas yang berbeda. Contoh pada yang kita gunakan biasanya adalah paling banyak whey. Kenapa whey? Karena ternyata dia memiliki esensial amino acid lebih besar. Dia juga memiliki net protein utility lebih besar. Dia memiliki biological value paling tinggi. Protein efisiensi rasio juga dia memiliki hal yang paling baik. Kemudian protein digestibility corrected amino juga memiliki data yang paling besar. Whey protein ternyata memiliki efek terhadap nutrisi, gastrointestinal, imun, dan metabolik, di mana 26%-nya ada BCAA, kemudian juga dia berhubungan dengan sistein di sini adalah meningkatkan glutathione, memiliki antioksidan kapasitas, mengubah gastric emptying, kemudian prebiotik juga dia berperan, antimikrobial juga dia memiliki fungsi yang baik, imunoglobulin juga oke. Dia juga berfungsi sebagai insulinotropik, artinya meningkatkan maksimal plasma insulin konsentrasi lebih dari 28%. Ini adalah gambaran absorpsi daripada protein. Kalau kita lihat bentukannya pasti di atau tripeptide itu adalah bentukan hidrolisis utama.
di mana dia akan ditransporter oleh PAP-T1 masuk ke dalam lumen usus yang akhirnya dia akan lebih mudah diabsorpsi, lebih mudah, lebih ready untuk digunakan, kemudian dia lebih high efektivitasnya, sehingga penggunaan hidrolisis di atau tripeptide menjadi lebih baik. Ini sekilas gambarannya. Beberapa jurnal yang menentukan bahwa ternyata ketika kita mengubah pemberian nutrisi dari protein yang intact terhadap peptide base formula, ternyata itu akan memberikan hal yang baik, yaitu dengan dia akan meningkatkan feeding toleransi pada saat penggunaan pasien di saat yang jangka panjang. Contoh pada penelitian yang retrospektif yang dilakukan, bahwa setelah menggantikan protein intak menjadi peptide base formula, itu ternyata 4 dari 8 subjek akan menurun gejala efek intoleransinya. Demikian juga dilakukan pada pasien anak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Minor dan kawan-kawan, ternyata itu mengubah perilaku atau mengubah jumlah anak yang mendapatkan gejala feeding intolerance. Demikian juga pada pasien-pasien home care ketika protein intak diganti dengan peptide base protein, itu ternyata akan mengurangi gejala yang tidak nyaman atau gejala yang membuat intoleransi daripada gastrointestinal. Kemudian beberapa penelitian juga dihubungkan dengan bagaimana albumin, prealbumin TLC pada pasien postoperatif di ICU. Ini ternyata albumin levelnya akan meningkat pada pasien-pasien dengan yang mendapatkan protein peptide, bukan protein intak. Kemudian prealbumin akan meningkat juga pada POD ke-5 dan ke-10, sementara TLC, total limfosit count-nya juga akan terkoreksi pada pasien-pasien dengan pemberian peptide. Nah, bagaimana dengan GRV-nya? Ternyata gastric residual volumenya pada pasien-pasien pemberian peptide base formula itu ternyata lebih baik. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan pada kejadian diare atau pneumonia pada penelitian ini. Length of stay pada pemberian peptide juga dinyatakan lebih pendek terhadap yang whole protein group. Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh Hamburger dan kawan-kawan adalah juga hal yang seperti itu. Namun dia melakukan pada 2 indikator, prealbumin dan fibronectinnya ternyata akan lebih baik pada pemberian peptide base formula. Kemudian ini adalah penelitian yang hanya untuk melihat bagaimana intoleransi juga. Ternyata memang 30% lebih baik dibanding pemberian pada pasien yang menggunakan whole protein formula. Namun memang ada gejala yang sama, artinya diare pada kedua kelompok tersebut terjadi. Salah satu penelitian juga memperlihatkan adanya peptide formulasi itu bagaimana terhadap toleransi, juga itu seperti yang tadi dilakukan ternyata masih memberikan hasil yang hampir sama. Jadi 30% relatif akan menurun distensi pada abdominal, kemudian 40% lebih baik dalam gejala GI tract yang tidak diinginkan. Maaf dok, waktunya 5 menit. Oke, ini sudah mau terakhir dok. Untuk pernyataan Roman dalam konsensus tadinya dinyatakan bahwa ternyata pasien-pasien operasi yang mengalami maldigesti, malabsorpsi adalah salah satunya bisa menggunakan oligomerik. The efektivitas daripada nutrisi dengan menggunakan oligomerik adalah pada pasien yang terjadi diare, short bowel syndrome, after surgical pada GI tract, early urinary enteral nutrition juga bisa diberikan oligomeric formula. Kemudian bisa juga diberikan pada pasien yang mengalami tub di duodenum. Kemudian oligomeric formula juga bisa digunakan pada pasien yang operasi mengalami disorder pada intestinal dan malabsorpsi. Kesimpulannya adalah
populasi pasien yang saat kita lakukan dukungan nutrisi ternyata mengalami kesulitan dalam mencerna maupun mengabsorpsi standar diet, tidak ada salahnya jika digunakan nutrisi lain yaitu peptide based enteral formula sebagai salah satu tujuan kita memberikan terapi dukungan nutrisi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Liana untuk presentasinya yang begitu baik. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan, walaupun tadi agak cepat ya, padahal banyak yang harusnya kita simak. Saya memberikan kesempatan kepada teman-teman sejawat apabila ada pertanyaan, karena mengingat waktu akan segera Jumatan, jadi dibatasi hanya 2 pertanyaan saja. Silahkan. Belum ada? Baik, oh ada. Ya, silahkan dokter. Nama dan kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dewi dari Padang. Saya tertarik sekali dengan peptide based formula yang kita kalau dari perawatan intensive care sering juga berdebat tentang pemakaian oligomeric ini ya dok. Jadi saya tuju pertanyaan saya kepada Dr. Yuliana. Sepanjang pengalaman dokter, kan kita kan sering merawat pasien di intensive care. Rata-rata kita kalau ada gangguan absorpsi, kita mengusulkan untuk memakai produk oligomeric. Tetapi kadang-kadang dari TS kita dari digestif tidak setuju karena itu akan mengganggu stabilitas enzim katanya. Terus proses metabolisme pencernaan juga. Jadi mungkin kita sekedar pengen tahu pengalamannya dok untuk pemakaian oligomeric pada critical ill. Apa standarnya awal? Oh ini kita harus kasih loh oligomeric dan seberapa lama kita bisa memakai. Terus apakah di sini bisa kita jadikan dasar untuk setiap ada gangguan penyerapan atau gangguan absorpsi dari polimerik, bisa kita langsung menggantinya kepada produk oligomeric ini. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Ini berdasarkan pengalaman saya, memang kalau penelitian tentang oligomeric ini masih belum banyak dan masih banyak yang data yang harus kita cari. Namun berdasarkan pengalaman yang saya lakukan, pemberian oligomeric itu biasanya menjadi protap kami ketika kami mendapatkan pasien kemungkinan satu gangguan perfusi ke GI tract-nya cukup akan bermasalah. Yang kedua adalah pada saat pasien-pasien itu jelas ada proses gangguan yang kita yakini akan ada terjadi gangguan proses penyerapan karena jenis operasinya. Biasanya kan kita melihat klinis seperti itu. Misalnya kayak kalau dia operasi, contoh adalah operasi yang sering terjadi di rumah sakit kami, perforasi gaster, umpamanya dengan pemasangan nasoyeunal tube sehingga ke bawah kami berikan hal seperti itu karena langsung harus penyerapannya adalah di yeyunum. Kemudian yang ketiga, beberapa pasien post craniotomy yang biasanya kami berikan lebih dari yang biasanya operasinya lebih dari 8 jam. Karena biasanya itu terjadi gangguan perfusi. Itu berdasarkan pengalaman. Kami kayaknya sepertinya harus melakukan riset-riset selanjutnya. Artinya melalui pencatatan-pencatatan yang kami lakukan. Karena ternyata evidence based karena ternyata pada pasien-pasien post craniotomy lebih dari 8 jam ketika kami ingin memberikan intact formula yang intact yang standar itu ternyata residunya jadi keluar. Satu itu. Kemudian akhirnya kami berupaya mencari alternatif, ternyata pada saat pemberian oligomeric itu sedikit berkurang. Tapi dengan catatan kami tidak memberikan dalam jumlah yang langsung sekaligus banyak. Karena biasanya kami tetap initial pace-nya adalah berdasarkan feeding sebutannya adalah
initial feeding. Jadi hanya biasanya pemberian 30 cc per jam dan sebagainya. Dan biasanya yang efektif adalah pemberian dengan continuous feeding. Kami memberikan 18 jam secara kontinu, kemudian 6 jam jeda istirahat. Dan selanjutnya diberikan seperti itu. Itu berdasarkan pengalaman. Lagi-lagi kita belum mempunyai data karena masih kita cari data sehingga keluar data-data dari rekan-rekan dan juga saya seperti apa sih indikasi oligomerik sebenarnya. Kemudian kaitan dengan TS kita sendiri dengan bedah digestif dan sebagainya, sebenarnya mereka hanya butuh bukti sih sebenarnya. Jadi biasanya yang saya lakukan adalah kalau mereka meminta pemberian protein intak atau standar formula, kami berikan dulu standar formula itu dalam 24 jam pertama. Dan nanti kami sharing, dok, ini ternyata setelah pemberian efeknya tidak baik. Kalau dia tidak baik, kalau dia efeknya baik, kami lanjutkan. Artinya kita belum punya basic, dia juga tidak bisa menjelaskan. Umpamanya seperti itu. Sebenarnya komunikasi aja. Intinya seperti itu sih, dok. Karena kita belum punya data yang secara real. Kapan sih? Yang kita tahu yang jelas secara teori, saat GI tract kita terganggu, saat absorpsi kita tidak baik, saat penggunaan itu harus di bawah, jelas kita menggunakan oligomerik. Tapi ketika oligomerik itu tidak baik, ternyata pakai standar formula, bukan tidak baik, tidak ada. Standar formula itu juga bisa memberikan solusi kadang-kadang. Jadi kita harus punya data yang lengkap sebenarnya, dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Liliana. Waktu kita terbatas sehingga saya pikir simposium yang kedua ini harus diakhiri. Kita persiapan untuk Jumatan. Jadi terima kasih untuk perhatian dari teman-teman semua. Sebagai kesimpulan sederhana adalah sebagai dokter kita memang harus ada mengembangkan clinical judgment kita untuk menentukan pemberian nutrisi yang terbaik kepada pasien. Tetapi yang pasti tadi diulang juga oleh Dr. Liliana bahwa nutrisi itu menjadi hal yang sangat penting, ya, cornerstone di dalam penanganan berbagai penyakit tidak menular, termasuk masalah penyakit ginjal. Dan yang terakhir tadi adalah formula oligomerik ini dari berbagai penelitian terbukti bermanfaat untuk pasien-pasien dengan penyakit ginjal. Baik, sekian dulu simposium yang kedua. Saya serahkan kembali mic ini kepada Dr. Rita. Silahkan, dok. Terima kasih. Simposium yang menarik sekali dari Dr. Victor Leri dan Dr. Yuliana Kusairi, sponsori oleh PT Kalbe Vima. Sebelumnya akan ada sedikit tayangan video dari PT Kalbe. Sambil melihat tayangan, silahkan. Untuk sholat Jumat, masjid tersedia di lantai 3 mall. Bapak-bapak bisa keluar melalui kemah, kemudian eskalator turun 1 lantai. Untuk ibu-ibu yang akan menjalankan ibadah sholat zuhur, bisa di musola di depan ruangan ini. Kemudian tempat wudhu ada di sebelahnya. Dan bagi yang ingin
langsung makan siang. Sudah tersedia. Untuk makan siang sudah tersedia di depan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengunjungi booth-booth pameran yang ada di depan ruangan ini. Acara selanjutnya akan dimulai pada pukul 13. Kami harap para peserta sudah ada di ruangan ini pada pukul 13. Tahukah Anda bahwa 6 dari 10 penduduk dunia termasuk ke dalam usia dewasa? Populasi penduduk dengan usia di atas 50 tahun meningkat setiap tahunnya dan akan mencapai 28% pada tahun 2035 dengan rasio ketergantungan 47,3%. Sehingga tantangannya adalah mempersiapkan lansia yang sehat dan mandiri agar tidak menjadi beban. Oleh karena itu, sangat penting untuk menikmati hidup seiring dengan bertambahnya usia. Fakta menyebutkan bahwa nutrisi yang tidak seimbang menyebabkan kehilangan kekuatan. Untuk jaga kekuatan, seseorang harus menjaga massa otot karena terdapat 600 otot yang membentuk postur tubuh manusia untuk pergerakan dan sistem metabolisme. Kehilangan massa otot dapat mengurangi kekuatan, daya tahan tubuh,